Belajar itu warisan yang akan mengikuti pemiliknya kemanapun berada. Karena ilmu, derajat seseorang akan ditinggikan. Belajar bahasa Indonesia bersama Ibu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan materi surat lamaran pekerjaan yang bagian 2, yaitu di KD 4.1. Menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tulisan. Sebelum dilanjutkan, alangkah baiknya kita mengingat lagi materi yang kemarin, yaitu di KD 31.1, yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Coba perhatikan susunannya, apa yang kemarin kita identifikasi, yaitu yang pertama ada bagian tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, perihal dan lampiran surat. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, isi surat. Yang keenam, salam penutup. Dan yang ketujuh, tanda tangan sekaligus nama terang pembuat surat. Masih ingat bukan? Coba buka lagi modul yang Ibu berikan kemarin. Kita masuk pada pembelajaran yang kedua. Apa tujuannya? Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi dan mempresentasikan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca dengan disiplin, bertanggung jawab, jujur, dan bekerja keras. Selain tujuan pembelajaran, ada juga uraian materinya. Di situ juga dijabarkan secara umum bagaimana cara pembuatan tempat dan tanggal surat, lampiran dan hal, alamat surat, ada salam pembuka, alinea pembuka, isi, menyatakan lampiran dan penutup. Pada lembar ini ada salam penutup, tanda tangan dan nama terang, dan sekaligus ada contoh surat lamaran pekerjaan. Pada lembar ini terusan contoh surat lamaran pekerjaan sekaligus rangkuman materi. Coba perhatikan bagian-bagian dari isi surat tersebut. Pada bagian pertama terdapat tempat dan tanggal surat. Pembuatan tempat dan tanggal surat harus baik dan benar. Bogor adalah nama tempat surat itu ditulis berupa kota atau kabupatennya, bukan kecamatan. Nama kota harus ditulis dengan huruf besar, diikuti tanda koma. Bogor, koma, spasi, baru tanggal surat yang ditulis angka, tidak diawali angka 0, langsung angka 9, bukan 09. Bulan tidak menggunakan tanda bilangan, tapi menggunakan huruf. Tahun tidak boleh disingkat. Coba perhatikan di contoh yang pertama, 9 Agustus 2020. Itu tidak tepat karena tidak menggunakan nama tempat. Contoh yang kedua itu juga tidak tepat karena penulisan tanggal memakai angka 0 di depan, seharusnya langsung angka 9. Contoh kesalahan yang nomor 3, Bogor 9 Agustus 2020. Bogor memakai huruf kecil, B seharusnya memakai huruf besar. Contoh kesalahan yang keempat, itu seharusnya memakai nama kabupaten, sedangkan di situ tertulis nama kecamatan. Contoh kesalahan yang kelima, Bogor, 9 garis miring 10 garis miring 2020.
Mana yang salah? 9 tidak memakai garis miring. Seharusnya langsung bulan memakai tanda huruf. Harus ditulis 9 Oktober 2020. Tanda miring itu salah. Jadi yang tepat Bogor B besar, koma, spasi 9 Agustus 2020. 9 tidak boleh ada angka 0 di depannya. Agustus tidak boleh memakai nama angka. Dan tahun tidak boleh disingkat, harus lengkap. Sistematika yang kedua adalah lampiran surat. Bagaimana penulisannya? Lampiran .25 berkas. Kata lampiran tidak boleh disingkat dan diawali huruf besar. Lampiran .2 harus berdampingan. Baru ada tanda spasi 5 berkas. 5 memakai huruf, diawali huruf besar dan selanjutnya berkas B-nya huruf kecil. Ada beberapa ketentuan. Jika bilangan 1 sampai dengan 9 itu ditulis dengan huruf. Jika bilangannya 10 lebih maka ditulis dengan angka. 5 berkas L besar, berkas B-nya kecil. 5 itu dari mana? 5 adalah lampiran yang disertakan. Beda nggak dengan lembar? Jika berkas berarti itu jenisnya, tapi kalau lembar berarti jumlah lembarnya. Paham ya? Sekarang kita masuk sistematika yang ketiga, yaitu nama dan alamat yang dituju. Siapa yang dituju? Yang terhormat Kepala Bagian Personalia PT Maju Nonjok Jalan Berkelok 37 Bogor. Yang terhormat Y besar T kecil H kecil titik. Tidak diawali kata kepada. Kenapa? Karena itu sebuah penghamburan kata. Kepada itu menunjukkan sebuah tujuan. Dan ketika alamat di situ berarti sudah tertera itu tujuan. Alamat yang dituju tidak boleh dari 3 baris. Jabatan tidak boleh memakai kata sapaan. Contoh jabatan kepala bagian, manajer, dan sebagainya. Contoh sapaan Bapak, Ibu, dan sebagainya. YTH titik Y besar T kecil H kecil titik. Kepala Bagian Personalia K besar B besar P besar tidak diikuti titik dan tidak diikuti kata kepada karena penghamburan kata. Coba contohnya lagi. Bapak Kepala Bagian Personalia, boleh atau tidak? Itu tidak boleh. Karena kepala bagian itu jabatan, tidak dibolehkan memakai kata sapaan. Kapan Bapak atau Ibu itu dipakai? Bapak atau Ibu atau kata sapaan dipakai ketika mengikuti nama orang. Yang terhormat Bapak Andi, yang terhormat Ibu Ani, itu boleh. Ada ketentuan lagi. Apabila nama seseorang diikuti gelar di depan, itu juga tidak boleh memakai kata sapaan. Yang terhormat Dr. Andes Wiryawan, bukan yang terhormat Bapak Dr. Andes Wiryawan, itu kurang tepat. Tapi jika gelarnya ada di belakang, kata sapaan wajib dicantumkan. Contohnya, yang terhormat Bapak Wiryawan SPD, itu boleh.
Mengapa harus mencantumkan kata sapaan? Karena surat adalah perwakilan diri kita. Jadi, surat juga harus santun. Sekarang baris yang kedua, PT maju nonjok. Sangat perlu diingat. Kebanyakan orang menulis PT itu menggunakan tanda titik. Yang benar adalah PT, P besar, T besar tanpa memakai titik. Karena itu sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Contoh kata lain, SD, SMP, SMK, MPR, bukankah itu tidak memakai tanda titik? Begitu juga dengan PT, perseroan terbatas, tidak memakai tanda titik di belakangnya. PT maju nonjok, P besar, T besar tanpa titik, maju M besar, nonjok N besar, tidak diakhiri tanda titik. Yang ketiga, jalan berkelok 37, Bogor. Kata jalan tidak boleh disingkat. Jalan J besar tidak boleh disingkat. Berkelok B-nya huruf besar. 37 ditulis dengan angka. Banyak orang menggunakan kata nomor tanpa ditulis nomor, itu pasti sudah ketahuan kalau itu nomor alamat tersebut. Jadi lebih baik tidak usah memakai kata nomor karena penghamburan kata. Tapi jika ada yang menulis nomor, itu tidak boleh disingkat dan menggunakan huruf kecil semua. Setelah angka 37, spasi Bogor. Bogor, nama kota, harus diawali memakai huruf besar dan tidak diakhiri tanda titik. Kita ulangi lagi. YTH, Y besar, T kecil, H kecil titik. Kepala bagian personalia, K besar, B besar, P besar. Tidak boleh memakai kata kepada karena penghamburan kata. Ketika memakai kata sapaan, maka harus menyertai nama. Apabila memakai gelar atau jabatan, tidak boleh memakai kata sapaan. Bagian kedua, PT, P besar, T besar tidak memakai tanda titik. Maju nonjok, M besar, N besar tidak diakhiri titik. Jalan tidak boleh disingkat. J besar, berkelok B besar, 37 tidak usah memakai kata nomor, tapi ketika memakai nomor ditulis tidak boleh disingkat dan hurufnya kecil semua. 37, spasi Bogor, B besar tidak diakhiri tanda titik. Untuk nama dan alamat, Ibu kira cukup jelas. Sistematika yang keempat adalah salam pembuka. Salamnya dengan hormat. Bagaimana penulisan salam pembuka dengan hormat? D besar, H kecil. Dengan itu awal kalimat, makanya memakai huruf besar. Hormat adalah lanjutan kalimat, makanya harus memakai huruf kecil. Tapi tidak jarang orang memakai dengan hormat D besar, H besar. Padahal itu sebuah kalimat. Seharusnya awal kalimat saja yang memakai huruf besar. Yang benar adalah dengan hormat D besar, H kecil, koma. Cukup jelas kan? Sekarang kita masuk di sistematika yang kelima, yaitu pembuka surat. Berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang terdapat pada Instagram Kompas Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2020, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Pembuka surat yaitu awal surat. Isinya yaitu rujukan kalian mendapatkan informasi lowongan itu dari mana.
Setelah itu nama medianya. Di situ tertera Instagram Kompas. Instagram Kompas itu ditulis miring. Mengapa? Karena sesuai dengan EYD. Ketika menulis ada kata asing, maka kata asing tersebut harus dimiringkan. Setelah mencantumkan media, harus mencantumkan tanggal kapan itu kalian dapatkan. Setelah itu, saya yang bertanda tangan di bawah ini titik 2. Titik 2-nya harus merapat. Kita ulang pembuka surat. Yang pertama kita cantumkan rujukan. Setelah itu media, baru tanggal. Setelah itu kata atau kalimat saya yang bertanda tangan di bawah ini titik 2. Titik 2 harus rapat. Untuk pembuka cukup jelas ya. Sekarang kita masuk sistematika yang nomor 6, yaitu isi surat. Ada nama, tempat tanggal, agama, pendidikan, alamat, nomor telepon. Yang barusan disebutkan harus memakai huruf kecil. Mengapa harus huruf kecil? Karena itu lanjutan dari kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya, saya yang bertanda tangan di bawah ini titik 2, nama, tempat tanggal dan sebagainya. Makanya harus huruf kecil. Kalau untuk isi namanya, nama Lutfi Ardiansyah. Lutfi memakai huruf besar, Ardiansyah memakai huruf besar. Begitu juga isi yang lainnya, sesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan. Setelah biodata ditulis, lanjutkan dengan sebuah maksud. Nomor telepon bla 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 bermaksud. Bermaksud adalah rangkaian kalimat, maka bermaksud memakai huruf kecil. Bermaksud melamar untuk menjadi web designer pada perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Bermaksud B kecil, web designer memakai huruf miring. Memakai huruf miring karena itu istilah asing. Makanya sesuai dengan EYD harus memakai huruf miring. Lalu yang ketiga adalah lampiran. Lampiran apa yang disertakan? 1. Legalisasi ijazah S1 jurusan komunikasi visual. 2. Legalisasi transkrip nilai. Yang ketiga, fotokopi KTP. Yang keempat, daftar riwayat hidup. Dan yang kelima, pas foto warna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Diulang kembali, nama, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan terakhir, alamat dan nomor telepon. Huruf pertama diawali huruf kecil karena itu masih rangkaian sebuah kalimat sebelumnya. Bermaksud melamar itu juga B-nya memakai huruf kecil. Kemudian bersama surat ini saya sertakan lampiran sebagai bahan pertimbangan Bapak atau Ibu. Berikut lampiran yang saya sertakan. Mengapa di situ memakai kata bersama, bukan memakai kata dengan surat ini? Kalimat bersama surat ini dan dengan surat ini itu berbeda penggunaannya. Ketika surat itu ada yang dilampirkan, maka memakai kata bersama surat ini. Tapi ketika surat itu tidak melampirkan apapun, maka memakai kata dengan surat ini. Bersama surat ini, koma, spasi, saya sertakan lampiran sebagai bahan pertimbangan Bapak garis miring Ibu. Bapak garis miring Ibu memakai huruf besar. Kenapa? Itu kalimat nominal. Berikut lampiran yang saya sertakan. Berikut B besar karena huruf
di awal kalimat. Sertakan titik dua. Titik duanya harus bergandengan. 1. Legalisasi ijazah S1 Desain Komunikasi Visual. Bukan legalisir, tapi selama ini banyak yang memakai legalisir. Yang tepat adalah legalisasi. Ijazah S1 Desain Komunikasi Visual titik koma. Titik koma artinya berhenti tapi masih ada lanjutannya. Lanjutannya yang kedua, legalisasi transkrip nilai titik koma. Ketiga, fotokopi KTP. Fotokopi tulisannya seperti itu, FOTOKOPI. Kalimatnya digandeng, fotokopi KTP. KTP memakai huruf besar karena itu singkatan. Lalu titik 2 karena berhenti tapi ada lanjutannya lagi. Keempat, daftar riwayat hidup. D kecil, R kecil, H kecil, titik koma. Lalu menyertakan kata dan. Yang kelima, pas foto warna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Pas foto tulisannya PAS FOTO digandeng ya, baru diakhiri tanda titik. Untuk huruf awal legalisasi, fotokopi, daftar riwayat hidup, pas foto itu diawali memakai huruf kecil karena memang itu juga sebuah kalimat lanjutan. Lanjutan dari kalimat berikut lampiran yang saya sertakan titik 2. Jelas ya? Kalimat penutup adalah yang ketujuh. Demikian surat lamaran ini saya sampaikan. Besar harapan saya dapat diterima di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Atas perhatian Bapak _Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Kalimat penutupnya, demikian surat lamaran ini saya sampaikan. Kalimat berikutnya adalah kalimat harapan yang kalimatnya besar harapan saya dapat diterima pada perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Bapak atau Ibu memakai huruf besar karena kalimat nominal. Lalu ucapan terima kasih. Atas perhatian Bapak _Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Biasanya banyak yang menulis atas perhatiannya. Kalimat tersebut kurang tepat. Mana yang kurang tepat? Nya. Nya adalah pengganti kata dia. Padahal pada surat lamaran itu hanya membahas antara pelamar dan yang menerima lamaran. Jadi tidak ada orang ketiga, sedangkan dia atau nya itu menyatakan orang ketiga. Atas perhatian Bapak _Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Itu yang tepat. Pada kata saya mengucapkan terima kasih, biasanya orang menggunakan kata ucapkan. Tapi yang tepat adalah mengucapkan karena kata kerja. Cukup jelas ya? Berikutnya yang ke-8 adalah salam penutup, tanda tangan, dan nama pelamar. Salam penutup, hormat saya, H besar, S kecil memakai tanda koma. Tanda tangan Lutfi Andriansyah. Lutfi Andriansyah, L besar, A besar, tidak memakai tutup kurung dan buka kurung. Jelas ya? Demikian pembahasan di KD 4.1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.